Salam, kiranya damai sejahtera Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Renungan kita hari ini didasarkan dari kitab Bilangan pasal 17 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Ayat yang ke-12 dan 13 berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu sama seperti Harun, abangmu dahulu. Demikian firman Tuhan. Umat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti meniti jalan kehidupannya. Ada yang ingin dia capai dalam hidupnya. Tetapi dalam perjalanan pencapaian dari apa yang direncanakan dan dicita-citakan, ada yang dapat melaluinya dengan baik sampai kepada tujuan. Tetapi ada pula yang mengalami berbagai kendala, kesulitan, jatuh bangun dalam perjalanan itu. Tetapi seketika mereka bangun kembali dari jatuhnya, mereka tetap melanjutkan perjalanan mereka. Walaupun tidak sampai kepada akhir dari perjalanan, namun mereka melihat berkas kebaikan dan sinar kecerahan atas apa yang telah mereka lakukan itu, sehingga tetap ada sukacita dalam diri mereka. Inilah yang terjadi dengan Musa. Ketika dia berjalan bersama-sama dengan Allah, dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia hanya sampai kepada perbatasan dari negeri yang telah dijanjikan Tuhan. Dan ketika Tuhan menyuruh dia naik ke atas gunung Abarim, dia melihat tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu pun sudah menjadi pengobat hatinya dan kegembiraannya, bahwa apa yang dia lakukan berjalan bersama dengan Tuhan selama ini telah menghantarkan umat Israel, dan mereka segera akan memasuki tanah perjanjian dengan kepemimpinan yang baru. Kemudian akhirnya Musa meninggal dan dia terkumpul dengan leluhur-leluhur Israel yang lain. Ibu bapak, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perjalanan kehidupan kita mungkin tidak seberat Musa. Namun gambaran-gambaran yang dihadapi dalam perjalanan kehidupan bisa saja seperti itu. Ada perlawanan, bahkan ada keinginan diri sendiri, ada emosi, kadang-kadang ada juga hal-hal yang lain yang mengganggu perjalanan kita sehingga tidak mulus. Kita ingin cepat sampai kepada tujuan, namun kendala-kendala membuat kita lambat sampai kepada tujuan. Yang terpenting dari kesemuanya itu ialah kita jalani kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Maka segala kendala yang kita hadapi dalam hidup ini tentu akan tertolong karena Tuhan menyertai kita. Apapun yang telah kita cita-citakan, kalau kita tidak sampai ke sana, tetapi telah menghantarkannya ke arah sana, maka berbahagialah kita. Berbahagialah kita jikalau kita juga melakukan segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih atas segala anugerah-Mu. Pimpin kami hari ini,
Pimpin perjalanan kehidupan kami agar kami selalu bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimanapun kendala kehidupan yang kami hadapi, kami ingin hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Berkati kehidupan kami hari ini, berkati keluarga kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam.